Namun Tikim kita lihat ini masih dekat dengan area support teman-teman. Memang perdagangan hari kemarin ini mantul juga teman-teman, dia menolak turun dengan volume juga masih cukup tinggi juga ya dari hari sebelumnya. Kita lihat di sini. Ya, analisis untuk saham lanjutan yaitu ada saham BBRI ya teman-teman. Ini adalah dari analisis lanjutan di hari sebelumnya teman-teman. Nah, ini kita lihat untuk saham BBRI hari ini mengalami kenaikan juga yaitu sebesar 1% ya teman-teman. Dan angka closingannya ada di angka 4.170 dan hari ini dia breakout ya dari area resistennya di sini di 4.140 sampai di 4.150 ya sebagai area resistennya untuk BBRI sendiri, dan dia hari ini mengalami candle Marubozu juga ya teman-teman, seperti halnya IHSG sendiri. Nah, kita lihat untuk potensial dari BBRI, karena memang BBRI ini adalah salah satu saham premium yang cukup menarik juga teman-teman. Ini harganya ini masih cukup murah teman-teman dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, dan ini valuasinya masih cukup oke juga. Dengan strateginya ini boleh untuk investing untuk jangka panjang. Nah, jika teman-teman memang suka untuk saham BBRI untuk long investing, ini boleh dikoleksi juga teman-teman untuk saham BBRI-nya, karena memang dia adalah salah satu saham yang sangat pergerakannya sangat bagus juga ya teman-teman, karena memang salah satu saham banking terbesar termasuk dari saham BBRI ini ya teman-teman. Nah, ini bagaimana nih untuk analisisnya secara teknikal? Kita lihat untuk supportnya sendiri, support terdekatnya ada di area 4.100 sampai 4.150 ya, ini sebagai area support teman-teman. Nah, untuk supportnya ada di sini 4.150 sampai 4.140. Ini untuk support dari BBRI sendiri. Nah, untuk area potensialnya terdekatnya dia masih bisa menyentuh di area level 4.250 ya teman-teman. Ini sebagai area potensial resisten untuk saham BBRI dengan target sekitar ya selama 1 bulan ini dia bisa mendekati di area ini ya teman-teman. Untuk swing juga ini boleh-boleh saja, ataupun untuk trading ini boleh saja juga teman-teman. Namun lebih baiknya jika teman-teman memang suka investing untuk jangka panjang, ini untuk BBRI ini patut dikoleksi juga ya teman-teman untuk dari bankingnya. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBRI. Jadi spekulatif baik untuk BBRI dengan target jangka panjang juga, ataupun swing trading teman-teman ya. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBRI. Berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya yang memang masih cukup menarik juga dari perdagangan hari kemarin, yaitu ada INKP. Ya, INKP hari ini mengalami kenaikan juga nih teman-teman. Memang cukup tinggi kenaikan hari ini sebesar 4,3% ya teman-teman. Dan dia candlenya ini cukup menarik juga atau cukup bagus sih teman-teman, didukung dengan stokastik dan RSI-nya dia sudah golden cross ya untuk INKP. Nah, bagaimana strateginya nih? Nah, untuk INKP sendiri ini hanya untuk trading saja ya teman-teman, bukan untuk swing trading ataupun untuk jangka panjangnya teman-teman. Jadi silakan catat untuk potensialnya. Resistennya itu mendekati di area 7.900 sampai di 8.100 ya teman-teman. Ini sebagai area potensialnya itu di 8.100 untuk jangka pendeknya ya teman-teman untuk INKP sendiri. Dan untuk jangka panjangnya dia bisa menyentuh area level 8.600. Ini sebagai area potensial resisten. Namun tetap saja waspada, karena memang saham-saham seperti ini masih mengalami kendala juga ya dalam bisnisnya juga teman-teman. Namun kita hanya fokus untuk trading terlebih dahulu nih untuk INKP, dan memang
jika memang sudah mengalami kenaikan, teman-teman boleh saja untuk jualan terlebih dahulu ya, jika memang menyentuh di area 8.000 sampai di 8.100. Ini sebagai area potensialnya untuk INKP sendiri ya teman-teman. Dan kita lihat untuk analisis saham lainnya dari sama masih kertas juga, yaitu ada Tikim. Ya, Tikim sama juga halnya menarik. Ini seperti INKP, namun Tikim kita lihat ini masih dekat dengan area support teman-teman. Memang perdagangan hari kemarin ini mantul juga teman-teman, dia menolak turun dengan volume juga masih cukup tinggi juga ya dari hari sebelumnya. Kita lihat di sini, ini sebagai volumenya, dan dia sudah mengalami kenaikan cukup tinggi juga sebesar 1,8%, dan tutupan closingannya ada di angka 7.175 teman-teman. Nah, ini boleh di watchlist juga untuk perdagangan berikutnya. Jika memang besok masih volumenya tinggi pada perdagangan berikutnya dengan candle hijau, maka dia berpotensi juga masih bisa naik juga di area potensialnya di 7.600 sampai di 7.700 ya teman-teman. Ini sebagai area potensial untuk Tikim sendiri untuk jangka pendeknya, dan untuk jangka jauhnya ada di 8.100. Ini sebagai area potensial resisten untuk saham Tikim. Jadi silakan teman-teman watchlist untuk saham Tikim maupun INKP ya pada perdagangan berikutnya. Dan ini untuk trading saja teman-teman. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Bovin. Nah, saham Bovin ini juga untuk trading teman-teman. Ini bukan untuk jangka panjang ya, ini hanya sebagai tradingan saja. Dan untuk perdagangan terakhir dia mantul teman-teman di area support, yaitu ada di garis Bollinger Band tengahnya. Ini sebagai rata-rata 20 hari terakhir, maka dia masih mencoba naik juga teman-teman ya, dengan catatan jika memang besok candle masih oke ya teman-teman, masih cukup bagus juga, maka teman-teman boleh spekulatif buy untuk Bovin ya teman-teman. Namun jika memang dia besok turun dari candlenya di sini, dari penutupan kemarinnya itu di 1260 ya, dan dia jika turun, maka teman-teman siap-siap untuk keluar juga dari Bovin, karena takutnya memang dia mengalami penurunan juga ya teman-teman. Tapi kita spekulatif buy untuk trading saja jangka pendek, paling besok bisa naik sedikit, kemudian adanya profit taking dari para investor juga, pastinya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk potensialnya resistennya ada di 1350 ya sebagai area potensial resistennya ada di sini. Ini sebagai area potensial terdekat untuk saham Bovin juga ya teman-teman. Ini sebagai area potensial resisten. Nah, ini silakan catat teman-teman untuk Bovin dengan strategi untuk trading buy saja. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham PTBA ya teman-teman. Dan ini kita lihat untuk perdagangan hari terakhir dia mengalami kenaikan sebesar 0,4% ya teman-teman untuk PTBA sendiri. Dan bagaimana pergerakan secara analisis teknikal, kita lihat di sini. Untuk perdagangan terakhir itu ditutup angka closingannya ada di 2830 ya teman-teman, dan dia menyentuh di area resisten nih teman-teman penutupannya. Nah, spekulatif buy untuk besok ya untuk PTBA di sini, watchlist terlebih dahulu teman-teman ya untuk PTBA. Nah, jika memang besok bertahan di area 2830 ataupun memang besok bisa keluar nih di area 2830, ini teman-teman boleh spekulatif buy ya untuk PTBA sendiri, dengan target resisten berikutnya ada di 2850. Ini sebagai area potensial terdekatnya untuk PTBA. Dan untuk potensial untuk jangka panjangnya ada di 3000 ya. Ini sebagai area potensial untuk jangka panjangnya. Jika besok berhasil breakout nih teman-teman ya untuk PTBA sendiri di area 2830, ini sangat cakep juga teman-teman, dia berhasil breakout.
Nah, karena memang sudah beberapa hari ini dia mengalami kenaikan, kemudian turun kembali dengan candle yang cukup tinggi juga. Dan di sini belum ada breakout-nya ya teman-teman, karena memang dia berusaha menembus nih di area 2850 sebagai area breakout-nya. Nah, watchlist ya untuk PTBA sendiri untuk perdagangan hari berikutnya teman-teman, dengan harapan jika memang dia besok bisa breakout atau tembus di area 2830, ini boleh spekulatif buy untuk saham PTBA sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham PTBA.